Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Rini selaku host kelompok 4 yang telah memfasilitasi kami pada pertemuan Zoom pada hari ini. Kami dari kelompok merah pada podcast kali ini akan berdiskusi tentang manajemen ASN dan pelayanan publik. Narasumber podcast pada hari ini adalah yang pertama Bapak Zaka, Bapak Ridwan, dan saya Fitria, Bapak Rizky, dan Bapak Theo. Tentunya banyak teman-teman CPNS di luar sana yang belum memahami apa sih manajemen ASN dan pelayanan publik itu. Tanpa berlama-lama, langsung kita persilahkan kepada narasumber untuk pembahasan pertama terkait manajemen ASN. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Fitria. Manajemen ASN adalah pengolahan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan zaman. Berdasarkan jenisnya, ASN terbagi dua, yaitu PNS, pegawai negeri sipil, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat PPPK, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu yang tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Dalam ASN, PNS dan PPPK adalah sebagai berikut. Yang pertama, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Dan yang kelima, pengembangan kompetensi. Sementara itu, PPPK berhak memperoleh yang pertama gaji dan tunjangan, yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan, yang keempat pengembangan kompetensi. Tugas ASN sendiri adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Untuk mendapatkan profil pegawai yang produktif, efektif, dan efisien tersebut, diperlukan sebuah sistem pengelolaan SDM yang mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi individu yang bekerja di dalamnya. Sebuah sistem yang efisien, efektif, adil, terbuka atau transparan, dan bebas dari kepentingan politik atau individu atau kelompok tertentu. Konsep yang diterapkan di Indonesia adalah konsep sistem merit. Sistem merit sendiri adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membeda-bedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Zaka. Selanjutnya mungkin Bapak Ridwan dapat memaparkan lebih jelasnya terkait sistem merit. Silakan Bapak. Terima kasih moderator. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, ASN di Indonesia terdiri atas dua komponen yaitu PNS dan P3K. Oleh karena itu, prinsip sistem merit harus diterapkan pada kedua jenis komponen tersebut. Pelaksanaan sistem merit harus diterapkan dalam komponen pengelolaan ASN, khususnya dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, promosi, mutasi, penghargaan. Terdapat pula lembaga-lembaga yang menjamin keberlangsungan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Antara lain, 1. Komisi Aparatur Sipil Negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah. Kedua, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan pejabat
yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Pada dasarnya, penyelenggaraan ASN dilaksanakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dengan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS serta pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat yang berwenang. Seperti itu, Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bapak atas paparan yang telah diberikan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pelayanan publik. Kepada narasumber saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang layanan publik. Pengertian dari layanan publik menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian, seorang ASN harus memiliki pola pikir bahwa mereka adalah seorang pelayan publik. Mereka harus memberikan pelayanan yang terbaik pada publik, karena ada dua hal pokok yang harus diperhatikan oleh ASN, yaitu yang pertama, mereka adalah pembayar pajak yang membiayai kegiatan pelayanan publik. Yang kedua, dia adalah tuan saudara karena mereka yang menyediakan semua fasilitas kerja dan gaji yang saudara terima tiap bulannya. Kemudian, prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah yang pertama, yaitu partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, yaitu transparan. Maksudnya adalah tersedianya akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait pelayanan publik yang diselenggarakan. Kemudian, yang selanjutnya nomor 3, responsif. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, yaitu tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara. Selanjutnya yang nomor 5, yaitu mudah dan murah. Prinsip mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya, layanan dapat dijangkau oleh seluruh warga negara. Kemudian yang keenam, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan cara mewujudkannya tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana. Kemudian aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik. Kemudian yang selanjutnya akuntabel. Semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Yang terakhir, yang kesembilan, yaitu berkeadilan. Salah satu tujuan penyelenggaraan pelayanan publik adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator. Ya, terima kasih Bapak atas paparan yang diberikan. Silakan untuk narasumber selanjutnya. Baik, seperti dijelaskan sebelumnya, mengenai pengertian pelayanan publik dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah, dan di lingkungan BUMD, BUMN, dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat berupa suatu proses bantuan kepada orang lain, dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan, dan hubungan interpersonal yang terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Dan yang menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan tersebut yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan peraturan perundang-undangan tersebut, warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik atas barang dan jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sebagaimana diatur pula pada Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat,
Terdapat beberapa jenis pelayanan publik yang dijanjikan oleh negara dan wajib diberikan kepada warganya. Jenis pelayanan tersebut meliputi bidang hukum, lapangan kerja, politik, keamanan, agama, sosial, pendidikan, pekerjaan, administrasi, perumahan, komunikasi, dan ekonomi. Dan sebagaimana diuraikan di depan, yang disebut sebagai barang publik memiliki cakupan yang sangat luas dan tidak hanya terbatas pada kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah saja, melainkan semua barang yang dibutuhkan oleh masyarakat karena amanat konstitusi yang pengadaannya bisa saja dilakukan oleh sektor swasta yang manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Fundamen pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi sebagai memberikan perlindungan bagi warga negara atau proteksi. Demikian, Mbak, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bapak. Penerapan pelayanan prima yang perlu dibudayakan dalam organisasi antara lain, yang pertama, menyapa dan memberi salam. Yang kedua, ramah. Yang ketiga, cepat dan tepat waktu. Yang keempat, mendengar dengan sabar dan aktif. Yang kelima, penampilan yang rapi. Yang keenam, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Yang ketujuh, mengingat nama pelanggan. Dan yang kedelapan, melakukan pelanggan dengan baik. Selain kedelapan perilaku tersebut, yang dapat dijadikan acuan dalam pemberian pelayanan adalah prinsip tender loving care. Memperlakukan orang lain atau pelanggan sebagaimana ingin diperlakukan. Misalnya, seseorang yang ingin diperlakukan dengan senyum dan pemberian pelayanan yang cepat, maka berikanlah senyum ketika memberikan pelayanan dan lakukan pelayanan dengan cepat. Sikap pelayanan dapat digambarkan melalui 7P sebagai berikut. Yang pertama, passionate. Yang kedua, progresif. Yang ketiga, proaktif. Yang keempat, prompt. Yang kelima, patience. Yang keenam, proporsional. Dan yang ketujuh, fungsional. Sikap pelayanan bagi pegawai ASN berarti pengabdian yang tulus terhadap bidang kerja dan yang paling utama adalah kebanggaan atas pekerjaan. Sikap saudara dapat menggambarkan instansi atau organisasi saudara. Saudara adalah perwakilan organisasi secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, budaya pelayanan dalam birokrasi pemerintah akan sangat ditentukan oleh sikap pelayanan yang ditunjukkan oleh pegawai ASN. Mengapa sih pelayanan publik yang baik perlu diselenggarakan? Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Karena sifatnya yang demikian, sebagai seorang ASN, kita harus paham bahwa kegagalan dalam berkontribusi untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas akan berakibat pada kegagalan kita sebagai bangsa dalam mewujudkan cita-cita bersama. Dalam konteks dunia yang dihadapkan pada tantangan globalisasi, maka kegagalan kita sebagai ASN dalam membantu mewujudkan kualitas pelayanan publik yang baik juga berarti berdampak pada kegagalan Indonesia dalam memenangkan pertarungan memperebutkan supremasi globalisasi. Memasuki akhir podcast pada kali ini, saya persilahkan kepada narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Fitria. Kesimpulan dari saya itu, untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi tantangan global, pemerintah telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin profesional. Hal ini bertujuan untuk membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional dan netral, serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Baik, Ibu Moderator dan narasumber lainnya, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah dalam pengelolaan aparatur sipil negara di Indonesia, konsep merit system diperlukan untuk pengelolaan SDM sebagai upaya memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi individu yang bekerja di dalamnya. Sistem ini juga efisien, efektif, terbuka, dan bebas dari kepentingan politik, individu, dan kelompok tertentu, sehingga objektivitas dalam pengelolaan ASN dapat terwujud dengan mengedepankan kualifikasi, kemampuan, pengetahuan, dan juga keterampilan pegawai itu sendiri. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan saya. Di masa sekarang, ASN sejatinya
adalah pelayan publik yang kerjanya melayani, bukan dilayani. Sebagai pelayanan publik, kita para ASN harus memberikan kegiatan pelayanan publik yang memenuhi berbagai kebutuhan barang jasa yang diperlukan oleh warga negara untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Ketika ASN memberikan pelayanan publik, harus memperhatikan pelayanan yang berkualitas, yang melalui konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir PNS sebagai pelayan publik, dan praktik etiket pelayanan publik. ASN harus mampu mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai jabatannya kepada masyarakat atau stakeholder yang dilayaninya. Karena pada hakikatnya, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi sebagai proteksi warga negara. Kemudian, kesimpulan dari saya, ASN sebagai pelayan publik harus bertekad melakukan perbaikan atas kurang baiknya kualitas pelayanan publik di Indonesia, berkontribusi memperbaiki birokrasi, dan memiliki kesadaran untuk memberikan kontribusi terhadap upaya perbaikan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Kesadaran seluruh anggota ASN untuk memberikan kontribusi terhadap upaya perbaikan kualitas pelayanan publik di Indonesia akan memiliki implikasi strategis jangka panjang yang penting bagi upaya untuk mengubah kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Mengapa demikian? Karena jika seluruh anggota ASN memiliki niat yang sama, maka kesatuan dari individu tersebut akan sangat dahsyat. Saudara bisa membayangkan, apabila seluruh ASN yang saat ini berjumlah sekitar 4, juta orang melakukan hal yang sama, maka perubahan kualitas pelayanan publik yang kita cita-citakan akan terwujud. Sekian podcast pada hari ini, semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan kepada saudara-saudara tentang manajemen ASN dan manajemen publik. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.